Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film dengan judul The Princess Switch. Film yang bergenre drama komedi disutradarai oleh Mike Roll dan dibintangi oleh Vanessa Hudgens sebagai Stacy, menceritakan tentang dua wanita cantik yang memiliki kemiripan wajah tapi dengan kehidupan yang sangat berbeda. Alangkah kagetnya saat pertama kali mereka bertemu. Dengan alasan ingin merasakan kehidupan lain, mereka pun sepakat untuk bertukar peran. Bagi sobat yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Film dimulai dengan menampilkan denyut kehidupan kota Chicago. Di sana nampak seorang wanita cantik bernama Stacy di sebuah toko roti sedang melayani seorang wanita setengah baya yang merupakan pelanggan setianya. Ibu itu sangat menyukai roti buatannya dan mengatakan kalau roti ini yang terbaik di Chicago. Toko roti ini tidak hanya dikelola oleh Stacy saja, tapi juga Kevin sahabatnya. Mereka nampak sangat kompak dan menikmati profesinya ini. Kevin adalah seorang single parent dengan satu anak perempuan yang bernama Olivia. Suatu hari Olivia datang ke toko mereka dan bertanya pada ayahnya, apakah ayahnya sudah mengabarkan berita ini pada Stacy. Mendengar itu Stacy nampak penasaran dan akhirnya Kevin pun menceritakan pada sahabatnya kalau dia sudah mendaftarkan toko mereka untuk mengikuti lomba memasak di kerajaan Belgravia. Hal ini Kevin lakukan dalam usahanya untuk menghibur Stacy yang baru saja putus dengan Paul kekasihnya. Pulang dari toko, Stacy bertemu dengan seorang kakek dan memberinya sesuatu. Pria tersebut berterima kasih sambil mengatakan kalau hari Natal adalah hari yang penuh keajaiban. Dia ingin tahu keinginan Stacy di hari Natal nanti. Dengan senyum manis, Stacy menjawab kalau dia berharap seseorang mendampinginya. Setelah pamit dari si kakek, Stacy pun pergi. Di jalan dia sempat terhenti karena berpapasan dengan Paul, mantan kekasihnya. Nampak dia riku saat tiba-tiba pacar baru Paul datang dan berciuman di depan matanya. Menyadari kalau dia akan menghadapi hari Natal sendirian, akhirnya Stacy memutuskan untuk menerima tawaran Kevin mengikuti lomba masak. Sampai di tempat menginap, Olivia meminta mereka untuk jalan ke pasar malam Natal Kutub Utara. Stacy yang tadinya tidak setuju karena tidak sesuai schedule, akhirnya mengalah. Di pasar malam Natal, Olivia berteriak ingin membeli kaos kaki, barang yang sangat dia inginkan. Tapi alangkah terkejutnya Stacy saat melihat si kakek penjual kaos kaki yang mirip sekali dengan kakek yang dia jumpai di samping toko rotinya. Melihat keheranan Stacy, bapak itu pun menyangkal dan mengatakan kalau dia tidak mengenalnya. Di tempat perlombaan memasak, Stacy bertemu dengan Brianna, teman lamanya. Dia adalah pemenang pada kompetisi di tahun sebelumnya. Nampak Brianna tidak suka ada Stacy di perlombaan ini. Dengan sengaja dia tumpahkan kopi ke apron Stacy dan pura-pura meminta maaf. Stacy yang sudah tahu karakter Brianna menolak untuk dia bantu dan segera memutuskan untuk mencucinya. Saat menuju restroom untuk membersihkan apronnya, Stacy bertabrakan dengan seseorang. Alangkah terkejutnya dia saat menyadari kemiripan yang amat sangat di antara mereka berdua. Selain itu, Stacy juga dikagetkan ketika mendengar siapa wanita tersebut. Dia adalah Lady Margaret, calon menantu raja yang nampak begitu ramah. Di sini Lady Margaret mengajak Stacy untuk bertemu lagi. Tentu saja ajakan itu dia terima dengan senang hati. Keesokan harinya, Stacy diperkenalkan pada asisten Margaret, kita sebut saja Mary. Ketika dimintakan pendapat mengenai kemiripan mereka, Mary terdiam dan mulai bercerita. Kalau dulu sepupu nenek Margaret yang bernama Cecil menikah dengan wanita seksi dari Amerika dan tinggal di sana. Menurut rumor, anak perempuan mereka menikah dengan seorang pria dari keluarga De Novo, nama yang hampir sama dengan nama keluarga Stacy yaitu De Novo. Sejak itu, Cecil tidak diketahui lagi keberadaannya. Di sini Margaret merasa kalau mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi. Di balik pertemuan ini sesungguhnya Lady Margaret punya rencana lain. Dia bercerita kalau awal tahun depan akan menikah dengan Pangeran Edward. Tapi dia sama sekali tidak mengenal masyarakat di wilayah kerajaan calon suaminya ini. Dia juga baru bertemu 2 kali dengan Pangeran Edward. Untuk itu dia meminta Stacy untuk bertukar tempat selama 2 hari saja. Mengenai Pangeran Edward, Stacy tidak perlu khawatir karena dia sedang ada tugas luar, jadi tidak akan bertemu. Jadwalnya hanya makan pagi bersama raja dan ratu, selebihnya dia bebas. Sesaat Stacy tertegun dan berkata pada Lady Margaret,
Sepertinya pernikahan ini tidak membuatmu gembira layaknya calon pengantin seorang pangeran. Mendengar itu, Lady Margaret hanya berkata, orang tua mengajariku bahwa pernikahan adalah tentang tugas. Melihat betapa inginnya Lady Margaret hidup layak seperti orang biasa, Stacy pun tidak bisa menolaknya. Maka jadilah kini dia Lady Margaret palsu selama 2 hari. Selain penampilannya yang berubah, Stacy juga harus merubah gaya bicara dan cara jalan layaknya seorang lady. Ujian pertama pun dimulai. Selagi Stacy masih berlatih, tiba-tiba Pangeran Edward datang dan Stacy pun beraksi. Dia menjawab panggilan Edward dengan nada seperti seorang biarawati dengan gaya tubuh yang berlebihan. Saat Pangeran Edward memuji penampilannya, Stacy pun balik memujinya, sambil terkadang matanya melirik ke arah sofa. Hal itu diartikan oleh Pangeran Edward kalau Stacy tidak menyukai sofa tersebut. Dengan cepat Stacy menyangkal dan mengatakan kalau matanya memang suka tidak fokus kalau lagi kelelahan. Itu dia katakan sambil menjerengkan matanya. Setelah Pangeran Edward pergi, Lady Margaret pun dengan berbekal informasi dari Stacy siap pergi ke cottage tempat mereka menginap. Di cottage kedatangan Stacy disambut oleh Kevin dengan terheran-heran. Dia melihat banyak perubahan dengan Stacy, dari gaya bicara yang terlalu formal, rambut yang dipotong, serta warna baju yang selama ini tidak Stacy sukai. Mari kita lihat kabar Stacy di istana barunya. Nampak dia begitu mengagumi baju tidur Margaret yang begitu indah. Di sini dia juga lebih mengenal Margaret yang sesungguhnya. Dia adalah seorang bangsawan yang sejak kecil sudah kehilangan orang tua, dan kini dia harus menjalankan tanggung jawab kebangsawanannya. Selagi Stacy mengagumi barang-barang mewah dan cantik milik Lady Margaret, tiba-tiba Pangeran Edward datang. Dia bingung melihat Stacy dengan memakai piyama dan topi besar akan minum teh. Tidak kalah akal, Stacy pun mulai mengarang. Adapun kedatangan Pangeran Edward untuk memberitahu kalau dia telah merubah jadwal kegiatannya. Dia tidak mau pergi meninggalkan Stacy secara mendadak. Pangeran Edward sangat menyukai keteraturan. Kegiatan dia harus sesuai dengan jadwal. Hal ini sama dengan kebiasaan Stacy. Saat mengetahui kalau mereka sama-sama penggemar Antoine de Saint, nampak Pangeran Edward tersenyum manis. Tiba jadwal makan pagi, Raja dan Ratu sudah siap di meja makan. Stacy datang dengan gaya yang mungkin menurutnya anggun, tapi terkesan aneh. Saat membahas menu pesta pernikahan, Ratu sedikit heran atas ketidakkonsistenan Stacy. Untung saja Pangeran Edward datang, jadi pembahasan menu makanan pun dihentikan. Melihat kedatangan Pangeran Edward, Stacy nampak kaget karena menurut Lady Margaret makan pagi hanya dengan Raja dan Ratu saja. Di sini Edward memberitahu kalau dia akan memberi hadiah pertunangan pada Stacy. Melihat hadiah yang begitu indah yang tentunya tidak mungkin dia miliki di kehidupan nyata, membuat Stacy sangat kagum. Dan Pangeran Edward pun nampak senang. Selain diberi mahkota cantik, dia juga akan diajak berkuda. Olahraga yang sama sekali tidak dia kuasai. Mendengar itu, sontak Stacy kaget dan berusaha menghindar dengan mengatakan terlalu dingin untuk berkuda. Ketika Edward berkata, bukankah kau menyukai udara dingin? Stacy pun segera sadar akan kesalahannya. Tapi bukan Stacy namanya kalau mudah menyerah. Alasan kali ini adalah kasihan kalau kudanya kedinginan. Mendengar itu, Pangeran Edward heran. Bukankah kuda tinggal di kandang mereka sudah terbiasa dengan dingin? Stacy pun berkilah lagi kalau di tempatnya kandang kuda diberi penghangat. Setelah itu dia pun segera pergi. Sebelum sampai di ruangannya, Stacy bertemu Raja. Raja nampak mulai curiga dan memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki hal ini. Di tempat lain, Lady Margaret nampak kesulitan dengan makanan yang harus dia siapkan. Sebagian sampai ada yang terbakar. Hal ini jarang sekali terjadi pada Stacy. Melihat itu semua, Olivia merasa ada yang aneh dengan Stacy yang sekarang. Apalagi saat HP Margaret berdering. Nampak telepon berasal dari Stacy. Stacy telepon Stacy. Di sisi lain, Stacy yang kesulitan menghubungi Margaret hampir terjebak oleh Deluca, asisten raja. Untungnya Mary atau Donatelli datang membantu. Dia mengingatkan Deluca kalau Stacy mampu melakukan panggilannya sendiri. Menyadari kalau niatnya diketahui Donatelli, Deluca pun segera menjawab kalau itu hanya bentuk pelayanannya. Mendengar itu, Donatelli tersenyum sambil menyerahkan baju kotor pada Deluca untuk dikirim ke laundry. Tiba saatnya berkuda. Pangeran Edward nampak sudah bersiap. Tidak lama kemudian datang Stacy dengan penampilan yang sangat meyakinkan, disertai dengan senyum manis.
Melihat itu, binar cinta di mata Edward pun semakin nyata. Melihat kuda yang begitu besar, Stacy merasa takut karena memang dia tidak bisa berkuda. Melihat keraguan di mata Stacy, Edward pun memastikan kalau tidak ada masalah. Di sini Stacy hanya bilang kuda di tempatnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Dengan penuh percaya diri, Stacy pun segera menaiki kudanya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia hilang keseimbangan dan terjatuh dari atas kuda. Melihat itu, Edward pun segera menolong sambil berkata, "Bukankah kamu seorang joki?" Setelah itu, Stacy pun segera berdiri dan pergi dengan cara yang aneh. Dia beralasan agar jahitan celananya tidak sobek. Melihat itu, Pangeran Edward pun hanya tersenyum geli. Setelah istirahat sejenak, berkuda pun dilanjutkan. Kali ini Stacy menaiki kudanya dibantu pangeran. Setelah itu mereka pun pergi. Ternyata itu semua tidak lepas dari pantauan Deluca. Di luar nampak pangeran, juga Stacy sangat menikmati kebersamaan mereka. Turun dari kuda, pangeran memberitahu kalau ada sesuatu di mata Stacy, entah benar atau pura-pura. Merasa mukanya disentuh, Stacy malah terbuai, sepertinya lupa dengan Margaret. Apalagi saat melihat tatapan pangeran yang begitu mesra. Pangeran memberitahu Stacy kalau inilah tempat dia membebaskan diri dari beban urusan negara. Mendengar itu, Stacy mengungkapkan pendapatnya kalau beban tidak akan terasa berat jika kita memiliki seseorang tempat berbagi. Setelah itu mereka pun pulang. Di istana, Stacy telepon ke Margaret dan menceritakan apa yang terjadi. Dia meminta Margaret untuk segera pulang karena ada charity yang dia sama sekali tidak tahu harus bagaimana. Sayang sekali Margaret tidak bisa pulang karena sudah ada rencana lain. Untuk itu dia minta tolong Olivia untuk mengatakan langsung pada Stacy. Rupanya Olivia sudah mengetahui pertukaran mereka. Di sini Margaret menyarankan agar Stacy meminta bantuan pada Nyonya Donatelli. Di pasar Natal nampak keceriaan antara Margaret, Olivia, dan Kevin, layaknya keluarga bahagia. Di sini Kevin dikagetkan oleh kakek misterius. Dia mengatakan senang melihat dua hati yang saling mencinta. Mendengar itu, Kevin berkata kalau Margaret bukan tipenya. Tapi yang membuatnya lebih kaget lagi yaitu saat mendengar harapan anaknya Olivia yang menginginkan ibu baru. Di istana, pangeran meminta bertemu dengan Stacy. Nampak pangeran menunggu sambil memandang foto neneknya. Dia bercerita kalau neneknya tipe pemberontak, dia bertindak apa adanya. Sepertinya pangeran mengidolakan beliau. Saat Stacy bertanya keperluan pangeran memanggilnya, dia pun mengungkapkan maksudnya untuk meminta maaf atas kejadian di kandang kuda sampai membuat Stacy calon istrinya terjatuh. Ketika Stacy mengatakan kalau itu tidaklah terlalu penting, lain halnya dengan pangeran. Meminta maaf hal yang penting baginya. Di sini juga pangeran mengungkapkan harapannya agar perkawinan mereka berjalan dengan baik. Dia katakan itu dengan mesra. Ada satu hal yang membuat Stacy ingin cepat pergi. Saat pangeran mengatakan kalau ada beberapa hal tentang kamu yang sebelumnya tidak pernah saya lihat. Nampak Stacy dan Margaret saat menikmati perannya masing-masing. Tidak hanya Stacy saja yang mendapatkan tatapan istimewa dari teman prianya. Margaret juga mendapatkan hal yang sama dari Kevin. Mereka nampak seperti pasangan yang sesungguhnya. Di sebuah pesta, Stacy dan Pangeran Edward nampak begitu serasi. Melihat dasi pangeran belum rapi, spontan Stacy perbaiki. Mereka tidak sadar kalau itu dilakukan di bawah pohon Natal. Akibatnya, si wanita mesti mencium pasangannya. Mengetahui itu, pangeran nampak bingung, sementara Stacy dengan berjinjit berusaha mencium pipinya. Di ballroom, Ratu memuji penampilan Stacy. Di sini Stacy membuat kesalahan lagi. Dia menanyakan pada Ratu berapa keluarga yang tinggal di penampungan. Tentu saja Ratu tidak tahu. Melihat itu, Raja menjawab ada pegawai khusus yang mengurus itu. Spontan saja Stacy salah tingkah. Dia lupa kalau yang dia hadapi adalah Raja dan Ratu. Melihat Stacy gelagapan, pangeran pun coba mengalihkan topik ke permainan. Dia meminta Stacy bermain piano. Ini seperti lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Bagaimana tidak, Stacy yang tidak bisa bermain piano kini harus tampil di hadapan Ratu dan Raja. Pangeran yang menangkap kebingungan Stacy dengan sigap mengajaknya berduet, memainkan sebuah lagu yang berjudul Carol of the Bells. Stacy jadi The Bells, selebihnya adalah bagian pangeran. Pertunjukan ditutup dengan adegan mesra pangeran, dan hadirin pun menutupnya dengan tepuk tangan. Sementara pangeran mencari, Stacy nampak di sebuah tenda dengan wajah murung. Saat ditanya, rupanya dia merasa menyesal karena telah melontarkan pertanyaan yang terkesan menyerang Ratu. Mendengar itu, pangeran pun berkata kalau Stacy tidak menyerang siapapun.
Untuk lebih saling mengenal, Edward telah merencanakan pergi jalan-jalan dengan kereta kuda. Di sini nampak hubungan mereka semakin dekat. Di telepon, Margaret terdengar begitu senang dengan kehidupannya sekarang. Menurutnya, Kevin pria yang penuh kasih sayang. Dia begitu terpana saat melihat Kevin bertelanjang dada. Sepertinya Margaret sudah mulai jatuh hati pada Kevin. Pagi itu, Stacy dijemput pangeran untuk jalan-jalan menggunakan kuda. Di sini pangeran menanyakan pendapat Stacy mengenai lembaga amal St. Andrew. Menurut Stacy, sebaiknya istana menggelar pesta untuk menggalang dana. Di sini istana harus lebih terlibat lagi mengenai rakyat yang ada di penampungan. Mendengar itu, Pangeran Andrew hanya tersenyum dan mengatakan kalau Stacy mirip sekali dengan neneknya. Suatu hari di sebuah penampungan, Stacy sedang bercerita. Mereka nampak sangat menikmati. Ibu yayasan mengagumi kepandaian Stacy membaca puisi untuk anak-anak. Ketika seorang anak bertanya, apakah Stacy mencintai pangeran? Stacy pun menjawab, ya, sambil tersenyum pada pangeran. Mendengar itu, pangeran nampak senang. Saat anak itu bilang kalau dia ingin jadi putri, Stacy pun berkata, hal penting menjadi seorang putri adalah peduli terhadap orang lain. Jika kau melakukan itu, maka dalam hatimu kau adalah seorang putri. Ketika melihat pohon Natal tanpa kado seperti pada umumnya, ibu yayasan berkata kalau dananya tidak cukup. Uang yang ada hanya cukup untuk kebutuhan primer. Pulang dari yayasan, Stacy berinisiatif memberikan kado untuk anak-anak. Betapa senangnya Stacy saat pangeran mendukung rencananya. Sampai di Toy Emporium, mereka membeli sejumlah mainan anak. Nampak mereka sangat menikmati perjalanan ini. Bahkan Stacy sempat mengajak pangeran satu permainan yang mungkin kalau dengan Margaret atau kaum bangsawan lainnya tidak mungkin akan mereka lakukan. Sementara di tempat lain, Margaret sedang jalan santai dengan Kevin dan Olivia. Tiba-tiba ada wartawan yang menghampiri dan mewawancarai mereka. Brianna yang juga ada di sekitar sana muncul dan memperkenalkan diri sebagai pemenang perlombaan. Tapi sepertinya wartawan lebih tertarik pada Margaret. Melihat itu, Brianna pun segera pergi. Tiba di toko mainan, Olivia mengajak mereka untuk masuk. Di luar dugaan, mereka bertemu Stacy. Kontak mereka kaget, putar balik, dan segera pergi. Demikian halnya dengan Nyonya Donatelli, yang kaget melihat kehadiran Margaret dengan cepat berpura-pura sakit kepala demi mengalihkan perhatian Deluca. Di istana, pangeran sibuk membungkus kado untuk anak-anak di penampungan. Sementara Stacy membuat kue. Pangeran yang menyukai kue buatan Stacy ingin tahu di mana dia belajar. Saat Stacy bilang kalau itu dari ayahnya, pangeran terheran-heran. Di sini nampak kalau mereka begitu kompak. Selesai dibungkus, kado segera dibawa ke mobil. Raja dan Ratu yang melihat dari atas nampak senang. Tapi Raja tetap mencurigai Stacy, meski dia tahu kalau pangeran sudah jatuh hati pada calon menantunya itu. Di tempat penampungan terlihat mereka begitu bahagia bernyanyi diiringi piano oleh pangeran. Ibu asuh mereka pun nampak memuji kepandaian Stacy mengambil hati anak-anak. Di cottage terlihat Margaret mengomentari kelincahan Olivia yang dijawab oleh Kevin kalau tingkah anaknya memang mirip ibunya. Mendengar itu, Margaret pun bertanya apakah dia masih merindukan istrinya. Sambil tersenyum, Kevin hanya menjawab kalau mereka mungkin tidak berjodoh. Di kamar, Olivia meminta Margaret untuk tetap tinggal bersamanya. Di sini Margaret mengingatkan kembali kalau dia harus menjalankan tugasnya, meski dia sendiri tidak menyukainya. Mendengar itu, dengan sedih Olivia berkata kalau itu tidak adil. Di bawah nampak Margaret menangis. Rupanya dia terlalu menjiwai film yang ditontonnya bersama Kevin. Di sini Kevin memberi Margaret hadiah sebuah kalung yang berisi foto mereka bertiga plus Santa. Menerima itu, Margaret tampak terharu. Demikian halnya dengan Stacy di istana. Dia mencoba tegar melewati pertemuan terakhirnya dengan pangeran. Kunjungan mereka ke penampungan membuat pangeran jatuh hati dan memberinya kalung yang biasa dipakai oleh neneknya. Mendapatkan itu, Stacy hanya bisa berkata kalau Edward adalah pangeran yang mempesona. Setelah pamit, Stacy pun segera pergi ke kamarnya sambil menahan tangis. Tepat jam 12 malam, Margaret pun datang. Kini mereka kembali ke peran semula. Baik Margaret maupun Stacy saling memuji pasangannya. Akhirnya mereka pun sadar kalau telah jatuh cinta pada pasangan palsunya masing-masing. Kejadian ini diabadikan dalam sebuah foto yang diambil oleh Deluca. Di tempat lain, Brianna nampak mengendap-endap di sebuah ruangan dan memotong sebuah kabel. Di cottage, kehidupan kembali ke semula. Stacy memasak buat Kevin dan Olivia. Sementara di istana nampak Margaret masih murung. Saat Nyonya Donatelli mengatakan kalau Margaret tidak tampak seperti calon pengantin yang bahagia,
Margaret pun menjawab kalau kebahagiaannya tidaklah penting. Yang utama adalah menjalankan kewajibannya. Mendengar itu, Nyonya Donatelli yang mengasuh Margaret dari kecil sampai sekarang hanya terdiam. Kemudian dia memberikan kotak yang dititipkan Stacy pada Margaret. Kotak yang berisi sebuah kalung dengan tulisan kebenaran, kehormatan, dan cinta. Di sini Nyonya Donatelli berkata, tidak ada kewajiban tertulis di situ. Dia seperti mengingatkan Margaret jangan menikah karena sebuah kewajiban, tapi karena cinta. Di bagian lain dari istana nampak Deluca mendatangi kediaman raja. Dia ingin melaporkan sesuatu, tapi sayang raja tidak ada di tempat, yang ada hanyalah ratu. Mulanya Deluca keberatan menyerahkan laporan pada ratu, tapi dengan sedikit ancaman akhirnya mau tidak mau laporan itu pun dia serahkan pada ratu. Saat ratu berjalan di halaman sambil melihat dua foto yang mirip satu sama lain, tiba-tiba tukang kebun berkata, "Kemiripan yang sangat luar biasa. Apakah itu yang Anda ingin katakan?" Sambil memperlihatkan foto Stacy, ratu berkata kalau dia seorang pembuat roti. Sementara tukang kebun berkata baginya dia nampak seperti seorang putri. Mendengar itu, ratu hanya terdiam sambil melihat ke arah tukang kebun. Sementara itu, di Wembley Studio segera akan diadakan perlombaan pembuatan kue Natal. Hanya Kevin yang masih memikirkan kejadian semalam. Stacy yang tidak tahu sama sekali meminta Kevin untuk fokus dulu pada perlombaan. Di istana ketika Raja, Ratu, Pangeran, juga Putri Margaret makan pagi bersama, Ratu nampak mulai coba membuka rahasia Margaret. Dia mulai bertanya tentang penampungan, dan yang lebih parah lagi, dia meminta Edward dan Margaret menggantikannya menghadiri perlombaan pembuatan roti. Di sini Margaret coba menghindar dengan mengatakan kalau dia sibuk, tapi Edward segera mengatakan kalau mereka bisa datang. Dalam kebingungannya, akhirnya Margaret pun minta izin untuk keluar. Di tempat kompetisi, Stacy dan Kevin dikagetkan dengan putusnya kabel yang terhubung pada blender. Tapi mereka tidak hilang akal dan tetap fokus pada solusi. Di teman, Margaret sedang termenung sambil memegang kalung. Edward yang belum mengerti coba menghiburnya dengan mengatakan datang ke perlombaan itu tidak wajib. Sambil melepas tangan Edward, Margaret memastikan kalau dia tidak keberatan untuk hadir. Tapi sebelum pergi, dia akan menceritakan sesuatu terlebih dahulu. Mendengar itu, Edward hanya terdiam. Di Wembley Stadium, perlombaan hampir selesai. Pangeran dan Putri Margaret segera berangkat. Deluca sangat menikmati ketegangan ini. Hal ini membuatnya dihardik oleh Nyonya Donatelli. Penentuan kejuaraan pun mulai dibacakan. Stacy mendapatkan juara pertama, sementara Brianna mendapatkan juara kedua. Mendengar yang akan mengalungkan piagam adalah Putri Margaret dan Pangeran Edward, sontak saja Stacy belingsatan. Dia berusaha pergi. Tidak peduli lagi dengan penghargaan yang akan dia dapat. Melihat itu Kevin kebingungan. Tapi saat dia menanyakan itu pada Stacy yang menjawab Margaret. Alangkah terkejutnya Kevin melihat dua orang dengan wajah yang serupa. Mendengar alasan Margaret bahwa mereka adalah sepupu, Kevin baru mengerti. Di sini terbukalah perasaan masing-masing dan mereka pun sepakat untuk berpasangan sesuai dengan cinta mereka. Film pun diakhiri dengan pernikahan antara Pangeran Edward dan Stacy, yang dihadiri Raja, Ratu, dan teman yang berbahagia lainnya. Maka cerita pun selesai. Demikianlah Sobat Arsy, cerita ditutup dengan happy ending. Terima kasih atas waktunya. Wassalam.